Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Kali ini kita kedatangan project mau upgrade GL 125. Jadi mesinnya masih standar 125 cc. Motornya ini GL masih standar 125. Jadi kalau mesin standar seperti ini speknya orang tua karena masih bener-bener standar. Ini sama Jupiter Z aja tenaganya kalah karena cc-nya masih 125. Kita upgrade jadi 230 cc. Nanti menggunakan struk 68 dan pistonnya targetnya kisaran 65. Penampakan bloknya seperti ini, masih sangat tebal. Jadi piston standarnya ini hanya 56 mili. 56. Ini sama motor-motor Verza aja masih gedean Verza. Pistonnya sangat imut kayak balsem. Terus klepnya juga ini masih standar. Masih standar. Standarnya ini kalau nggak salah 30 dan 25. Ini kita lagi proses pembongkaran. Oke, langsung aja nanti kita belah mesinnya. Nanti kita beri tutorial buat teman-teman cara upgrade GL Max. Jadi agar nggak banyak biaya yang dikeluarkan untuk merubah ke 230 cc. Jadi ini kan klepnya masih kecil-kecil, nanti kita rubah menjadi 31,5 dan 27 tanpa rubah sudut, tanpa ganti head. Jadi bisa lebih hemat. Intinya paket hemat. Dan di bagian crack asnya nanti kita udah siapkan langkah 68 full torsi. Jadi langkah 68 full torsi. Daunannya seperti ini teman-teman. Jadi biar putaran atas, tengah atas itu lebih ngisi karena ini lebih berat sedikit daripada crack as pada umumnya. Ini buatan dari Yono Lingkar Timur, Jatim. Terus angka dialnya yang teman-teman perhatikan sebelum pemasangan crack as di mesin, pastikan angka dialnya atau angka senternya itu jangan lebih dari 0,05. Kalau ini angka senternya 0,0. Jadi benar-benar center ya, toleransi harus di bawah 0,05. Jadi apa efeknya kalau toleransi angka dialnya di atas 0,05? Yang pasti mesinnya getar. Yang pasti mesinnya berakibat getar. Jadi nggak nyaman dipakai buat harian, bisa menyebabkan kesemutan. Selain getar, kalau crack asnya nggak center, nanti RPM atasnya susah didapat. Jadi karena crack asnya nggak center, otomatis RPM-nya nggak mau tinggi karena crack asnya oleng. Jadi kayak roda mobil, fungsinya balancing itu untuk mengurangi getaran. Jadi biar nyaman dipakai. Kalau kerkasnya oleng udah pasti putarannya nggak bakalan kenceng karena dia bergetar. Terus di bagian noken as ini udah kita siapkan noken as dengan durasi 270 derajat. Perkiraan sih 270 sampai 280 derajat, nanti kita dial. Langsung aja kita ke proses pembongkaran. Nah, dan di bagian crankcase udah terbongkar. Kiwong Jatim gitu, dolan. Bagian crankcase udah terbongkar. Ini kan struknya menggunakan 68. Kalau kita menggunakan 68, rasio menggunakan apa namanya? Series atau GL Max series, kita nggak perlu gerinda stang terlalu banyak, 1 mili udah cukup. Karena ini rasio series itu kecil-kecil banget. Jadi kayak gearbox Tamiya ini, makanya udah aman lah buat menggunakan langkah 68 tanpa gerinda banyak-banyak stangnya. Jadi ini stangnya menggunakan 446 atau GL series. Jadi lebih pendek 2 mili dibandingkan dengan Tiger. Ini angka rasio stangnya jelek. Jika teman-teman yang suka mesinnya awet atau pengen yang durabilitasnya bagus, jangan menggunakan stang seperti ini ya. Karena ini untuk ngejar nol packing di blok MP
ngejar 0 packing di blok MP, atau kurang lebih nanti packingnya 1 mili lah, jadi biar gak kelihatan tinggi banget, jadi biar hemat. Karena kalau menggunakan stang panjang pasti bloknya harus menggunakan tiger. Ini rasio stangnya jelek, di bawah 1,6, jangan diikutin kalau teman-teman nggak suka. Tapi kelebihannya kalau rasio stangnya pendek itu dia responsif karena ketika hisapan atau kevakuman mesinnya dia lebih cepat. Jadi turun pistonnya dia lebih cepat karena stangnya pendek. Kurang lebih rasio stangnya 1,5. Buat teman-teman yang suka paket hemat bisa seperti ini. Jadi kelihatan dari bloknya 156 masih standar, cuma udah stroke 68. Nanti pistonnya menggunakan CBR. Ini kalau rasionya seperti ini, nanti final gearnya udah pasti bakal ketemu kecil-kecil. Biasanya ketemu 1532 ataupun 33. Kalau menggunakan standar dijamin. Menggunakan final gear standar kisaran 1538 dijamin motornya kayak motor trail. Jadi gigi 5 serasa kayak gigi 3. Jadi perbedaannya rasio hanya seperti itu. Kalau kita menggunakan rasio series yang rasionya kecil-kecil, nanti final gearnya ketemu kecil. Kalau kita menggunakan tiger, nanti final gearnya ketemu besar. Jadi hanya perbedaannya hanya di situ. Kalau masalah rasio mah sama aja sebenarnya, cuma bedanya dia nafas. Lanjut di bagian kita spill dulu sedikit kerjaan kita. Jadi ini ada GL yang stroke up, ini ada CB pengapiannya hilang terus geser mounting. Terus ini ada Yamaha nih yang kemarin piston 80 masih nunggu packing tembaga. Jadi ini problemnya kemarin kompresinya bocor terus. Terus ini ada Karismin, slip engine Karisma. Terus ini ada Yamaha juga nih, udah tinggal rakit. Pistonnya 70, langkahnya 70. Dan ini ada ini juga nih apa namanya? Tiger, cuma udah kita geser buat ancer menggunakan piston 74. Ini bloknya menggunakan Jaguar. Tuh, Jaguar. Kita cor. Terus kita juga ngerjain bubut, makanya kita ngerjain stroke up. Ngerjain stroke up itu kita cepat. Biasanya kita ngerjain stroke up itu contohnya kayak gini. Ini 1 hari jadi nggak perlu nunggu lama karena partnya juga kita insya Allah ready. Jadi teman-teman yang pengen stroke up nggak perlu nunggu lama, butuh waktu berminggu-minggu. Jadi insya Allah 1 hari jadi, tergantung partnya yang diganti. Atau kalau bore up ya kurang lebih 1 minggu. Jadi itu aja, langsung kita rakit. Nah, di bagian karkas kan udah pasang. Terus di crankcase kanan, alangkah baiknya kalau kita menggunakan stroke up ataupun bore up, kita kalau di sini sih kita wajibkan menggunakan oil jet. Jadi kita bikin oil jet. Apa sih itu oil jet? Oil jet itu adalah, atau kalau di Yamaha itu piston oil jet piston. Jadi oli yang menyemprotkan di bagian bawah piston. Jadi ada tambahan oli yang menyemprotkan di bawah piston. Kalau Tiger ini bawaannya dia hanya mengandalkan dari semprotan dari sini teman-teman, sela-sela stang seher. Kalau udah kita modif seperti ini, kita bikinin nozzle untuk semprotan oli yang menuju ke arah bagian bawah piston. Nanti tujuannya biar pistonnya lebih dingin. Pada saat pembakaran, piston itu kan suhunya tinggi. Jadi kalau disemprotkan oli dari bawah, nanti suhu mesinnya atau suhu pistonnya bakalan lebih stabil. Jadi piston didinginkan dari bawah, cuma di bagian atas ada proses pembakaran. Jadi nanti piston suhunya bakal stabil, yang menyebabkan pistonnya nggak memuai ataupun pemuaiannya lebih minim. Dan selain itu, nanti bagian liner ataupun silinder ini, kalau disemprotkan oli dari nozzle, nanti linernya bakal lebih licin dan lebih awet. Gesekan naik turun piston jadi lebih ringan dan pastinya menambah performa. Karena piston naik turun lebih ringan, lebih licin, nanti insya Allah performanya lebih bagus daripada standarnya. Dan linernya lebih awet, pistonnya pun lebih awet. Jadi kuncinya kalau rasio stang piston
jelek seperti ini, pendek, kita harus menambahkan pelumasan yang lebih ekstra. Caranya langsung aja kita praktekkan. Jadi kita menggunakan mata bor 4 mili, siapkan mata bor 4 mili dan siapkan mata bor 1 mili. Kalau teman-teman sering menonton channel video Melody Custom, itu udah sering kita bikin tutorial tentang pembuatan oil jet. Jadi kita mau bikinin lagi tutorial biar teman-teman bisa lebih paham. Jadi pertama kita buat di bagian tulangan ini nyerong ke bawah. Ngebornya nggak boleh tembus teman-teman, nggak boleh tembus. Jadi nyerong ke bawah, sedikit nyerong ke bawah, terus nggak boleh tembus ke sini, nggak boleh tembus ke sini. Kurang lebih ya, jangan sampai tembus. Yang penting nggak boleh tembus ke sini, biar olinya nggak bocor ke sini. Setelah itu langsung kita ganti mata bor menggunakan mata bor 1 mili. Setelah untuk mengebor yang tadi kita pasangkan di sini untuk ancer-ancer lah, angan-angan biar nggak meleset pengeborannya. Jadi setelah itu kita bor seperti ini, kita bor di sini. Nah, kurang lebih pengeborannya seperti ini. Dia nyerong ke bagian liner di sebelah in. Kenapa kita geser serongin ke sebelah in? Jadi tujuannya karena gesekan terberat pada piston itu di bagian piston sebelah in atau sirip sebelah in. Makanya kita olinya kita fokusin ke liner sebelah in. Jadi gesekan terberat itu ada di sebelah in. Karena pada saat piston TMB yang menumpu paling berat itu adalah di liner bagian in. Makanya kalau piston overhead ataupun gancet macet itu rata-rata yang baret di sebelah piston in. Coba teman-teman perhatikan kalau motornya ngejim ataupun baret, diperhatikan pasti yang sebelah in yang baret, yang bagian ek dia aman. Nah seperti ini penampakannya. Kita cabut, kita tes pakai bensin ataupun carbo cleaner. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita tes. Oh teman-teman bisa lihat. Adalah kurang lebih seperti itu tujuannya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, kenapa Bang harus menggunakan mata bor 1 mili? Jadi teman-teman boleh menggunakan mata bor 1 atau 2 mili. Cuma diusahakan kalau menggunakan mata bor di atas 1 mili, pompa olinya harus di-upgrade dengan volume lebih besar. Karena kalau kita menggunakan oil jet seperti ini, oli yang naik di bagian noken as itu kurang lebih bakal berkurang sedikit. Cuma masih aman, masih mampu, kapasitas pompa oli standar itu masih mampu untuk ditambahkan oil jet. Jadi nggak perlu khawatir di bagian noken as itu aus. Jadi kalau lebih bagusnya upgrade pompa olinya biar pelumasannya lebih bagus dan lebih awet komponennya. Kalau teman-teman menggunakan 2 mili boleh juga. Cuma kalau 2 mili nanti yang di bagian noken as akan jauh lebih berkurang lagi tekanannya. Nanti noken asnya gampang aus kalau menggunakan pelatuk standar. Usahakan ganti menggunakan rotor of FU ataupun punya VR biar lebih bagus. Kalau ini saya tetap menggunakan 1 mili karena pompa oli nggak kita upgrade, masih menggunakan standar. Jadi seperti itu kurang lebih. Lanjut ke proses perakitas. Di bagian kopling ini standar karena pernya juga kayaknya udah ganti pakai Tiger ini, jadi udah bagus. Kampasnya juga bagus karena ini nggak ada residu bekas kampas, jadinya ini masih nggak slip, jadi masih kita andalkan standarnya atau bawaannya. Nah piston menggunakan CBR. Karena piston CBR ini tingginya ini 12,
kita potong 2 mili, jadi kita bikin tinggi 10 mili. Jadi kalau diukur dari sini ini 12, ini teman-teman, kita bikin tinggi 10 nanti biar ganjelnya nggak terlalu tinggi, jadi kita nggak merubah rantai keteng. Jadi masih menggunakan rantai keteng kupu-kupu, dia pas sepan, jadi rantai ketengnya nggak molor. Langsung kita bubut dulu, kita bubut 2 mili. Dan nggak lupa kita coak untuk menyesuaikan biar nanti pada saat overlap dia nggak nabrak, biar nanti klepnya nggak COD-an dengan piston. Nah, di bagian squeeze ini semulanya kan dia 56 nih teman-teman. Kalau kita menggunakan piston 56 ke 65 itu kan jauh banget nih. Yang semula 56 segini, kita pakai 65 nih. Ini kan udah kita perbesar diameter 65. Jadi squeeze-nya ini harus diperbesar. Tujuannya apa? Tujuannya biar nggak ada area yang terjepit. Jadi fungsi squeeze itu selain selain bisa untuk mengumpulkan udara di area kubah biar lebih bagus, saat TMB ke TMA udara akan dikumpulkan di area kubah. Nah, fungsi squeeze ini untuk menjaga agar tidak ada udara atau area yang terjepit yang mengakibatkan detonasi atau nyala terlebih dahulu sebelum busi. Jadi saya squeeze-nya ini hanya menggunakan metode bubut zaman Majapahit, hanya menggunakan gerinda. Gerinda yang pertama kita mulai dari ini, gerinda amplas, dan di finishing dengan Scott bed atau gerinda poles. Hasilnya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang di pelosok itu jangan berkecil hati jika jauh dari tukang bubut, teman-teman bisa andalkan ini. Yang penting tergantung dari keterampilan tangan masing-masing. Yang penting tahu tujuan dan fungsinya. Nanti kita bakal porting biar flow-nya lebih bagus. Nah, ini kan langkahnya 68. Jadi kita harus menggunakan ganjel 2 mili teman-teman. Ganjel 2 mili, terus packing yang bawah kertas 1, yang atas 1. Nah, ini kan bloknya masih MP standar. MP standar, jadi panjang bloknya ini 70. Terus kalau kita menggunakan langkah 68 nih, teman-teman bisa lihat kita setel sigmatnya di 69 karena ini kan mendem pistonnya 1 mili. Setel gini, jadi masukkan ujung sigmatnya, masukkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih piston yang keluar seperti itu tuh. Piston yang keluar, ekor piston yang keluar dari liner ini segini nih. Ekor piston yang keluar dari liner itu kisaran 4 mili. Jadi 4 mili. Sebenarnya ini amannya ekor piston nggak boleh keluar dari liner. Jadi saat TMA nanti bisa menghantam dari ujung liner mengakibatkan pistonnya pecah. Jadi kalau menurut saya 4 mili itu sebenarnya masih aman lah, asalkan linernya masih cukup tebal. Jadi ini masih kisaran 2 mili, insya Allah masih aman. Dan pistonnya harus sepan, nggak boleh terlalu longgar. Kalau terlalu longgar nanti piston saat TMA ini bisa mengakibatkan pistonnya nyangkut di ujung liner, mengakibatkan pistonnya gampang pecah. Jadi kalau punya uang lebih, mending menggunakan block tiger, jadi lebih safety lah. Langkah 68 ataupun 70 dia lebih safety. Cuma kalau teman-teman budgetnya minim, bisa menggunakan langkah di bawah 68, maksimal 68 menggunakan blok Mega Pro. Tapi usahakan pistonnya CBR, atau kalau ada piston yang lebih pendek lagi dia lebih safety. Ini paling enggak piston CBR kita bubut jadi tinggi 10,5. Ini coakannya ada 6 ini karena mengimbangi klepnya juga ada 6 ini. Jadi piston CBR kan klepnya 2,
coakannya tambah 1, jadi 6 coakan. Penampakan seperti ini, dan penampakan di samping seperti ini masih aman, udah sering pakai, ini aman. Kedalaman coakannya 4 mili. Langsung kita olah di bagian head. Oh iya, dan nggak lupa toleransi quarter, usahakan ini nggak boleh seret. Kalau menggunakan angka struk seperti ini jangan ada seret. Jadi karena struk tinggi 68 ini nanti bisa di bagian piston dan blok ini cepat memuai. Jadi kalau kita bikin seret, kemungkinan macetnya sangat tinggi. Jadi harus sepan seperti ini, dia nggak seret. Kalau ini toleransi menggunakan dial bor kisaran di angka 0,040-an seperti ini. Jadi sepan, nggak seret. Jadi ini siap gas tanpa rayon. Nah, di bagian head udah kita porting tuh, teman-teman bisa lihat ukuran portingnya yang in 29. Terus gap clapnya kita perlebar karena ini kita menggunakan overlap cukup tinggi, jadi overlapnya 3,5 mili. Ini gapnya kita perbesar. Kalau nggak diperbesar takutnya clap in dan X itu saling bersentuhan. Kita tes di sini ya. Oh, teman-teman bisa lihat jarak overlappingnya hanya 1 mili. Ini overlapnya cukup tinggi karena angka durasinya buka tutupnya pun besar-besar. Nanti kita dial. Langsung kita ke proses pemasangan. Nah, ini coakannya kita perdalam lagi. Tadi dia mentok dikit untuk mengurangi kompresi juga, karena ini target kompresinya 12-an lah. Karena ini kubahnya udah sempit, jadi ini domnya hanya 1,5 mili untuk ngejar kompresi 12-an. Nah, buat teman-teman, sebelum pasang noken as racing itu harus diperhatikan di area ini nih. Jadi ketika noken as diputar, pastikan nggak ada yang nyangkut bagian pelatuknya. Biasanya kalau nyangkut, nanti noken asnya ketika diputar dia naik seperti ini, ganjel. Jadi harus ada yang dipapas di bagian pelatuk atau cangkang headnya. Jadi biasanya pelatuknya ini mentok dengan cangkang headnya. Benar-benar harus diperhatikan karena sangat banyak kasus lipnya terlalu tinggi, ininya nggak ada jarak lagi, jadinya mentok dengan cangkangnya, mengakibatkan mesinnya suaranya titik ataupun kasar. Jadi kalau motor teman-teman kasar bisa dicek di bagian ini, biasanya dia nyangkut. Harus bebas seperti ini, nggak ada yang nyangkut. Nah, ini kan tadi udah kita rakit semua, tinggal kita cari angka buka tutup noken as yang sesuai. Jadi fungsi dial itu kan kita mencari angka buka tutup noken as yang paling serasi. Jadi kalau kita mengandalkan overlapping juga bisa, biasanya cuma meleset ya sekitar 5 derajatan. Kalau menggunakan busur dial, kita bisa menentukan angka buka tutup yang sangat sesuai atau lebih presisi. Langsung kita cari angka dialnya. Dan setelah kita dial, ini angka dialnya udah ketemu. Jadi in open membuka di 32 derajat dan menutup di 65 derajat. Membuka di 32, menutup di 65. Jadi cara menghitung durasinya teman-teman bisa catat. Jadi in buka ditambah dengan in tutup. Misalnya ini kan in bukanya 32 ditambah dengan 60. 32 ditambah 60 itu kan berarti 92. 92 tinggal ditambah dengan 180. Berarti durasinya kira ya Kang. Berarti durasinya ini 272 derajat. 272. Jadi itu aja dengan lip 9.
Kurang lebih gitu aja teman-teman. Lanjut kita ke proses naik ke rangka. Dan inilah hasil akhir dari modifikasi mesin kita dengan rangka 68 terus pistonnya 65 atau oversize 150. Ini udah jadi, udah kita tes. Cuma sayang ini tadi lupa ganti final gear. Ini kan standar, ini bawaannya 14 34. Jadi ini masih terlalu enteng, jadi powernya terlalu liar. Ini harusnya bisa menggunakan yang gear depan 16, atau kalau enggak kita ganti yang belakang menggunakan 30. Cuma kayaknya ini bakal kita ganti yang depan. Kalau yang belakang dikecilin nanti ini rantainya mentok dengan swing arm. Jadi nanti bakal kita gedein yang bagian depan. Kita tes nyala dulu, kita tes hidupin. Kita tes. Ini dia hasil akhirnya. Harbunya menggunakan PE28 dengan PJMJ 40 dan 120. Ya, jadi segitu aja kurang lebih. Motornya udah cukup responsif. Jadi itu aja videonya tentang perubahan GL 125 jadi 230 cc. Buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan di like, dan jika ada pertanyaan boleh komen. Terima kasih.